Oke, salam semuanya, salam Pak Luis. Jadi hari ini saya akan menyelesaikan hermetika saya, itu mempresentasikan hermetika perumpamaan. Jadi kita akan mengetahui apa sih itu perumpamaan dalam pelajaran hermetika. Jadi pengertian perumpamaan yang sudah dibuat PPT-nya oleh Pak Luis, yang dimana perumpamaan di Alkitab merupakan cerita imajiner yang bertujuan menjelaskan kebenaran rohani atau ajaran moral tertentu dengan menghubungkan unsur-unsur dalam suatu cerita dengan kebenaran atau ajaran rohani yang ada. Jadi bisa dibilang bahwa perumpamaan itu adalah sebuah cerita yang tidak nyata, hanya bisa dibilang hanyalah sebuah karangan, karena bisa dibilang di sini tertulis bahwa perumpamaan di Alkitab merupakan cerita imajiner. Imajiner itu berarti imajinasi, yang dimana tujuannya itu untuk menjelaskan kebenaran rohani atau ajaran moral tertentu dengan menghubungkan unsur-unsur dalam suatu cerita dengan kebenaran atau ajaran rohani yang ada. Jadi gitu teman-teman. Selanjutnya, nah di sini ada sumber perumpamaan. Sumber perumpamaan itu adalah sumber perumpamaan itu banyak. Jadi sumber perumpamaan itu nggak cuma dari satu hal aja, tapi ada banyak. Nah di sini contohnya di PPT ini dijelaskan bahwa bahan perumpamaan banyak berasal dari kehidupan sehari-hari masyarakat zaman itu. Nah, jadi perumpamaan terbentuk. Kenapa terbentuknya perumpamaan itu? Karena itu berasal dari kehidupan masyarakat yang dilakukan sehari-hari pada zaman itu. Mungkin anggap aja kalau zaman sekarang itu kita itu keseringan ngelakuin korup. Mungkin ya kalau dijadiin perumpamaan ya jadi mungkin hubungannya tentang korup gitu mungkin ya. Nah, di sini kan pasti pernah dengar bahwa ada yang namanya perumpamaan tentang pohon anggur. Nah, di sini pasti bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus itu menggunakan pohon anggur sebagai perumpamaan? Kenapa gitu kan? Bingung. Nah, di sini dijelaskan di PPT yang sudah Pak Luis bikin itu ada simbolisme dalam budaya. Nah, anggur adalah tanaman yang sangat dikenal dan penting dalam budaya Yahudi. Nah, sering diasosiasikan dengan berkat dan kesuburan. Nah, jadi mengapa pokok anggur itu dipakai Tuhan Yesus sebagai perumpamaan? Karena bisa dibilang pokok anggur itu adalah simbol berkat dan kesuburan dalam budaya Yahudi. Nah, dan juga pada zaman itu di tanah Israel juga, iklim dan tanah di Israel itu sangat mendukung tentang pertumbuhannya anggur ini. Nah, oleh sebab itu mengapa banyak pada zamannya Tuhan Yesus itu banyak yang namanya itu pokok anggur. Jadi orang-orang zaman dulu itu minum anggur terus gitu kan, nggak tahu kenapa nggak mabuk. Nah, banyak daerah di Israel seperti Galilea dan lembah Yezreel dikenal sebagai kawasan penghasil anggur. Jadi penghasil anggur itu nggak cuma di Israel, melainkan ada banyak mungkin di daerah sekitar Israel mungkin. Selanjutnya, di sini mengapa Yesus menanam pokok angguran? Tadi yang pertama itu adalah tentang simbolisme dalam budaya, dan yang kedua itu adalah pertanian tradisional. Nah, dalam tradisi pertanian Yahudi, penanaman anggur dan pembuatan anggur atau bisa dibilang termasuk pembuatan wine adalah sebagian integral dari kehidupan sehari-hari dan tradisi agraris. Jadi bisa dibilang bahwa penanaman anggur, pembuatan anggur dan pemanenan anggur itu adalah kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman itu, lebih tepatnya orang Yahudi gitu pada zaman itu. Jadi bisa dibilang itu ada suatu tradisi yang dilakukan sehari-hari oleh rakyat di sana. Jadi bisa dibilang, jadi ya tadi udah dibilang bahwa perumpamaan itu adalah, kenapa perumpamaan itu bisa terjadi? Karena itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat pada zaman itu. Nah, pada zaman itu mungkin penanaman anggur itu sangat banyak gitu, makanya pokok anggur itu dibuatkan nama Tuhan sebagai perumpamaan. Selanjutnya di sini yang ketiga itu ada keterhubungan pokok anggur dengan ranting yang bergantung pada batang. Jadi ini pokok anggur yang pastinya pokok anggur itu punya banyak batangnya gitu, yang dimana batangnya itu mencerminkan Tuhan Yesus dan dan batangnya itu mencerminkan Tuhan Yesus. Benar kan? Batangnya mencerminkan Tuhan Yesus dan rantingnya itu adalah kita. Yang dimana kalau kita berpegang erat sama Tuhan Yesus, kita bisa menghasilkan buah yang mungkin bisa dinikmati sama orang lain. Nah, di sini disana bahwa struktur pokok anggur dengan ranting yang bergantung pada batang yang mencerminkan hubungan yang erat antara Yesus dan pengikutnya. Ini menggambarkan bagaimana pengikut perlu bergantung padanya, yaitu pada Tuhan Yesus untuk kehidupan dan pertumbuhan secara spiritual. Nah, oleh sebab itu, kenapa Yesus menggunakan pokok anggur? Karena pokok anggur ini bisa dibilang mencerminkan hubungan antara kita dan juga Tuhan Yesus gitu teman-teman. Selanjutnya di sini udah yang keberapa nggak lupa ini
yang tentang hasil dan buah. Di sini Yesus menekankan bahwa ranting yang terhubung dengan pokok anggur akan menghasilkan buah. Ini menunjukkan pentingnya menghasilkan buah dalam kehidupan iman seperti kasih, kebaikan dan pelayanan. Nah, di sini menjelaskan bahwa pokok anggur itu ibaratkan kita yang terikat dengan Tuhan Yesus, yang dimana kita terikat dengan Tuhan Yesus, kita bertumbuh bersama Tuhan Yesus, kita dapat menghasilkan buah. Dan di situ ada kehidupan iman, kasih, kebaikan dan juga pelayanan. Gitu teman-teman. Selanjutnya, di sini ada yang namanya tujuan perumpamaan. Pastinya perumpamaan memiliki tujuan. Tidak hanya perumpamaan itu dibuat atau ditulis oleh si pengarang atau Tuhan Yesus sendiri, cuma untuk cerita atau dongeng-dongeng semata gitu teman-teman. Nah, di sini ada tujuan perumpamaan. Di sini ada sekitar 5 tujuannya. Yang pertama itu menyampaikan kebenaran spiritual. Nah, perumpamaan seringkali menggunakan kisah-kisah yang menarik dan relevan, yang bisa dibilang mudah dipahami lah perumpamaan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menarik perhatian pendengar dan membuat mereka lebih tertarik untuk mendengarkan pesan yang disampaikan. Yang dimaksud ini bahwa yang dimaksudkan dalam hal menyampaikan kebenaran. Gue lagi bikin tugas ini. Hah? Mau bikin tugas? Aduh, ini lagi video. Bikin tugas, bangku. Serius lagi bikin tugas ini buat besok, ini remet aku. 5 menit ya, 5 menit. Banyak janganlah. Cepat mau saya kunci. Entar aja, ini tugas. Kunci ya. Cepat ya. 1 Iya. jam lah, 1 jam. Ya. Enggak selesai saya kunci ya. Ya kan saya kunci di sini. Enggak. Sekarang udah ketat saya. Enggak mau lagi saya privilege. Oke, lanjut. Di sini yaitu tentang menyampaikan spiritual. Bisa dibilang bahwa perumpamaan itu seringkali menggunakan yang tadi bilang bahwa seringkali perumpamaan itu menggunakan kegiatan sehari-hari atau kebudayaan masyarakat pada zaman itu, sehingga masyarakat pada zaman itu tertarik karena bisa dibilang bahwa ini seperti lihat kehidupan sehari-hari mereka gitu, yang bisa bilang kisah-kisah yang menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari yang mereka lakukan. Mungkin contohnya seperti tadi, yaitu pokok anggur, yang dimana pokok anggur sendiri di pada zaman itu bisa dibilang banyak lah yang menanam karena bisa bilang tanahnya yang bisa dibilang cukup subur untuk menanam pokok anggur. Yang kedua itu adalah mendorong refleksi. Dengan menggunakan perumpamaan, Yesus mendorong pendengarnya, kita sebagai pendengarnya itu berpikir lebih dalam tentang makna kehidupan, iman, hubungan dengan Allah. Nah, ini juga mengundang refleksi pribadi dan juga introspeksi. Nah, mendorong refleksi ini yang dimana itu Tuhan ingin bahwa kita sebagai pendengar itu bisa berpikir lebih dalam tentang makna kehidupan, tentang iman, hubungan mereka dengan Allah, dan juga mengundang refleksi pribadi dan introspeksi. Yang pastinya dengan dengan adanya perumpamaan, kita pasti lebih bisa di saat kita membaca perumpamaan atau kita mendengar perumpamaan, pastinya kita mulai mengintrospeksi diri kita, apakah kita sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau belum, gitu teman-teman. Selanjutnya, membingkai makna dalam konteks budaya. Perumpamaan sering mencerminkan konteks budaya dan sosial pada masa penulisannya. Hermetika membantu memahami bagaimana konteks memengaruhi makna yang disampaikan. Nah, di sini bisa dibilang seperti kita balik lagi bahwa perumpamaan sering mencerminkan konteks budaya dan sosial pada masa penulisannya. Yang dimaksud adalah perumpamaan itu, kenapa perumpamaan itu? Karena menggunakan konteks budaya pada zaman itu. Mungkin kalau kita menggunakan konteks budaya pada zaman ini, apa sih budaya yang sering dilakukan sama orang-orang Indonesia gitu? Mungkin salah satu contohnya itu adalah orang-orang yang dimana pejabat itu suka-suka yang namanya itu mengambil hak rakyat. Mungkin itu bisa jadi perumpamaan karena itu bisa bilang relate atau relevan dengan kehidupan sehari-hari yang sedang dialami oleh rakyat Indonesia gitu, teman-teman. Di sini ada memudahkan mengingat kebenaran rohani. Dengan menggunakan perumpamaan, kebenaran spiritual dapat diwujudkan dalam bentuk cerita yang konkret dan mudah divisualisasikan sehingga lebih mudah diingat. Nah, yang dimaksud ini adalah memudah mengingat kebenaran rohani, yang dimana agar si pendengar itu dapat mengingat kebenaran rohani yang sedang disampaikan sama Tuhan Yesus, yang dimana dengan cara menggunakan perumpamaan, otomatis para pendengar pasti akan lebih relevan atau lebih mudah dipahami karena mereka menganggap bahwa cerita ini seperti kehidupan sehari-hari, jadi mereka mulai tertarik untuk mendengarkan perumpamaan itu, yang dimana di situ ada Tuhan menyisipkan itu kayak ya benar, disisipkan kebenaran rohani yang terjadi dalam perumpamaan tersebut. Nah, di sini yang terakhir, tujuan dari perumpamaan adalah menghindari
konfrontasi langsung. Dimana dimaksud ini adalah perumpamaan sering digunakan untuk menyampaikan kritik atau tantangan tanpa secara langsung menyerang pendengar. Ini memungkinkan untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang lebih halus. Nah, sini tujuan perumpamaan adalah untuk menghindari konfrontasi langsung, yang dimana pastinya di sini perumpamaan itu ingin menyampaikan kebenaran tapi dengan cara yang halus. Pastinya perumpamaan ada beberapa hal perumpamaan yang bisa dibilang sangat menyindir kita, tapi dengan adanya perumpamaan ini, perumpamaan ingin menyampaikan ceritanya kepada pendengar itu dengan cara yang lebih halus, teman-teman. Saatnya sini ada beberapa struktur perumpamaan. Di sini dibagi jadi 3. Yang pertama itu adalah latar belakang, cerita perumpamaan, dan juga di sini ada ajaran atau nilai. Nah, kita bahas yang pertama latar belakang. Di sini kita akan bahas latar belakang itu adalah peristiwa yang menyebabkan perumpamaan ini bisa muncul. Dapat berupa tradisi kebudayaan, situasi politik, keadaan ekonomi, tradisi keagamaan, pengajaran, identitas pendengar, lokasi, dan sebagai berikut. Nah, bisa bilang latar belakangnya ini bisa ya terserah sih dari pengarangnya juga latar belakangnya, karena ya tergantung budaya dan juga kehidupan sehari-hari yang sedang dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah, cerita perumpamaan ini adalah cerita imajiner yang diberikan yang dapat ditandai dengan adanya penggunaan kiasan. Nah, bisa dibilang cerita perumpamaan ini kita udah masuk ke dalam isi ceritanya gitu, teman-teman. Mantap. Nah, di sini yang terakhir itu adalah ajaran atau nilai. Nah, ajaran atau nilai ini terdapat pada bagian akhir, yang dimana komentar atau penjelasan mengenai isi perumpamaan sehingga mudah dipahami. Jadi bisa dibilang pesan apa yang bisa kita dapat dari perumpamaan yang sudah diceritakan sama Tuhan Yesus yang sudah ditulis dalam kitab tersebut gitu, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa bentuk perumpamaan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada sekitar 7. Dan di sini ada yang pertama itu bentuk perumpamaan adalah pepatah kiasan. Yang dimana pepatah kiasan ini perumpamaan yang menampilkan gambaran atau kenyataan yang ditempatkan secara bersama tanpa perbandingan. Contohnya misalnya adalah kamu adalah terang dunia. Jadi di mana perumpamaan ini bisa bilang ada banyak bentuknya. Salah satunya pepatah kiasan, di mana contohnya adalah kamu adalah terang dunia gitu, teman-teman. Yang kedua ada metafora. Metafora sendiri itu ialah bisa bilang adalah sebuah kata, pemakaian kata bukan dengan arti sebenarnya atau penggambaran sesuatu dengan menyebutkan sesuatu lain. Jadi bisa dibilang dia itu nggak menggunakan makna sebenarnya, dia menggunakan makna lain untuk menyampaikan sebuah pesan. Contohnya mata air kehidupan gitu, teman-teman. Di sini ada kiasan dan juga perumpamaan murni. Di sini kiasan, kenyataan, dan penggambaran ditempatkan di samping satu sama lain melalui perbandingan. Misalnya domba di tengah-tengah serigala. Nah, yang dimaksud dari, karena bisa bilang domba di tengah-tengah serigala itu adalah sebuah kiasan. Yang dimaksud dari domba di tengah-tengah serigala itu adalah, anggap aja domba itu adalah kita dan serigala itu adalah dunia. Jadi bisa ada kita sebagai orang percaya di tengah-tengah orang-orang yang lebih memilih mengikuti arus dunia dibandingkan arus surga gitu, teman-teman. Selanjutnya, sini ada perumpamaan murni, cerita yang berkembang atau mengungkapkan dua kiasan hal, yaitu gambaran dan kenyataan yang serupa sehingga pendengarnya dapat memahami keberadaan tersebut. Misalnya hal kerajaan sorga seumpama lagi. Jadi sini bisa bilang perumpamaan itu mengungkapkan dua hal, gambaran dan kenyataan yang serupa sehingga pendengarnya dapat memahami keberadaan tersebut gitu, teman-teman. Di sini ada cerita perumpamaan. Bentuk ini menampilkan cerita fiksi yang seolah-olah pernah terjadi. Bentuk ini menempatkan apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dan sesuatu tidak mungkin dilakukan. Ini udah. Di sini ada perumpamaan ilustrasi. Perumpamaan yang diciptakan secara bebas yang memberikan contoh sebuah kasus yang digeneralisasikan kepada pendengar. Misalnya kisah kebaikan orang Samaria yang berakhir dengan kalimat pergi dan lakukanlah. Dan yang terakhir itu ada alegori. Bentuk ini ialah metafora yang berkelanjutan. Jadi kalau kalian tadi udah dijelaskan bahwa metafora ada sebuah kata tanpa makna sebenarnya gitu. Misalnya alegori ini berusaha menyampaikan kebenaran kepada pikiran pendengar dalam bentuk mengekspresikan dan melukiskan serangkaian kiasan pada saat yang sama. Kebenaran yang dimaksudkan dan diharapkan juga tetap menyembunyikan dirinya. Jadi sebenarnya alegori adalah salah satu penafsiran jarak jauh atau menuangkan isi pikiran ke dalam teks gitu. Nah, contohnya itu adalah kerajaan sorga dapat dibandingkan dengan seorang raja yang melaksanakan pesta nikah bagi anaknya. Oke. Di sini ada sekitar 8 hal yang penting dalam penafsiran perumpamaan. Yang pertama itu adalah menguasai jalan cerita perumpamaan dengan membaca berulang. Perhatikan kata kunci dan maknanya secara harafiah.
Jadi di saat kita ingin menafsirkan suatu perumpamaan, kita harus mengetahui latar belakangnya dulu. Kita harus mengetahui tujuan dari ceritanya, tujuan dari perumpamaan ini tersebut dengan membacanya secara berulang kali gitu. Yang kedua adalah menaruh perhatian pada latar belakang dan ajaran atau penjelasan atau penutup perumpamaan guna memahami tujuan perumpamaan. Jadi kita itu harus menaruh perhatian kita pada latar belakang, pada ajaran, pada penjelasan, dan juga pada penutup agar kita dapat mengetahui tujuan dari perumpamaan tersebut gitu. Yang ketiga adalah memperhatikan konteks jauh dan konteks dekat dari teks perumpamaan yang ada, yang dimana kita itu harus mencari di dalam Alkitab konteks jauh dan konteks dekatnya dari perikop tersebut mengenai perumpamaan agar kita dapat mengetahui tujuan dan isi dari perumpamaan tersebut yang ingin disampaikan kepada pendengar. Yang keempat adalah perhatikan format perumpamaan. Format ini menunjukkan batas sebuah unit, sifat perumpamaan atau tujuan utamanya. Yang kelima adalah baca perumpamaan dari sudut pandang teologi kerajaan Allah, yang pastinya di saat kita mulai menafsir perumpamaan, kita tidak dapat menggunakan sudut pandang kita sendiri. Kita nggak bisa menggunakan kacamata kita untuk melihat sudut pandang di saat menafsir perumpamaan. Dan pastinya di saat kita menafsir perumpamaan Allah, kita harus menggunakan sudut pandang teologi kerajaan Allah agar kita mengerti maksud apa pesan yang ingin disampaikan amat Tuhan kepada kita sebagai pendengar. Yang keenam adalah penafsir perlu menyesuaikan tujuan perumpamaan dengan tujuan dari kitab tersebut. Nah, ini contohnya adalah bisa dibilang bahwa di saat kita ingin memulai menafsir perumpamaan, kita juga harus mengetahui tujuan dari kitab tersebut itu untuk apa, untuk siapa. Maka kita udah bisa sedikit tahu untuk mengetahui bahwa perumpamaan ini ditujukan dan isi pesan perumpamaan itu. Perumpamaan bukan dasar yang baik untuk membangun doktrin pastinya, karena doktrin adalah suatu ajaran. Karena bisa dibilang perumpamaan ini enggak cuma satu penafsirannya, bisa dibilang ada banyak lah. Setiap orang pasti punya penafsirannya yang berbeda-beda tentang suatu perumpamaan. Pastinya ini bukan dasar yang baik untuk membangun suatu ajaran. Yang terakhir adalah hindari penafsiran alegoris, yang dimana penafsiran alegoris adalah penafsiran jarak jauh yang bisa dibilang nggak ada kaitannya sama sekali gitu ya. Mungkin kalau secara gampangnya adalah dimana kita membaca, kita menuangkan isi pikiran kita ke dalam sebuah teks perumpamaan gitu. Jadi bisa bilang ini adalah yaitu adalah penafsiran dari diri kita sendiri, bukan penafsiran jarak jauh atau jarak dekat dalam Alkitab yang dimana kita cuma baca, kita tinggal tangkap aja, kita menafsir suatu perumpamaan itu secara mentah, kurang lebih seperti itu. Dan habis. Sekian dan terima kasih.